Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Kejadian 4 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berkuasa atas dosa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang tanpa sadar telah menghancurkan hidupnya sendiri melalui tindakan-tindakan bodoh atau ketidaktaatan mereka. Padahal mereka sudah ditegur dan diperingatkan oleh Tuhan dengan kasih. Hal ini terjadi pada Kain, saudara-saudara. Ketika hatinya dipenuhi dengan kemarahan, iri, dan dengki terhadap adiknya, Tuhan sudah memperingatkan dan menegurnya dengan halus. Tuhan berkata, saudara-saudara, sebagaimana sapaan kita saat ini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan meyakinkan Kain di sini, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya ia dapat memenangkan peperangan batin tersebut. Namun anak sulung Adam ini tak menghiraukan peringatan Tuhan dan tetap mengikuti kehendak hatinya. Dalam Kejadian 4 ayat ke-8 dikatakan, saudara-saudara, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan tindak kejahatan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Kain yang tampak tak menyesal sedikit pun dengan apa yang diperbuatnya itu harus menanggung hukuman dari Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 4 yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Sampai detik ini ada jutaan manusia di muka bumi ini yang menempuh jalan Kain, saudara-saudara. Hanya karena tersulut emosi, benci, iri hati, cemburu, atau karena mengingini harta milik orang lain, mereka tega, saudara-saudara, melakukan tindakan yang keji, yaitu menghabisi nyawa orang lain tanpa memikirkan resiko atau akibatnya. Saudaraku yang terkasih, penting sekali orang memiliki penguasaan diri dalam hidup ini. Jika tidak, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Maksudnya adalah setiap orang dihadapkan pada dua pilihan. Mau berbuat baik sehingga ia terhindar dari dosa, atau berbuat yang tidak baik dan akan akhirnya tergelincir dalam dosa. Berbuat baik di sini tentu lebih kepada berbuat benar, saudara-saudara, yaitu berbuat sesuai kehendak Tuhan. Dosa memang selalu menggoda kita. Ini perlu kita pahami untuk melakukan apa yang tidak benar. Tetapi selama kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan berkuasa atas dosa tersebut. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini, akhir-akhir ini, godaan dosa semakin berat, khususnya kepada anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Level dosa di akhir zaman ini semakin meningkat. Jangan kira, saudara-saudara, anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan dapat dengan mudah lolos dari
cengkraman dosa. Butuh usaha yang luar biasa dari kita agar kita mampu melawan godaan si dosa itu, saudara-saudara. Jika tidak, maka siap-siaplah kita tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Segala godaan tersebut, termasuk keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, harus dapat kita taklukkan agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini juga hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Firman-Mu begitu indah mengingatkan kami agar setiap orang percaya mampu berkuasa atas dosa. Mari Engkau berkati Tuhan. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar. Olehnya Bapa, para pendengar dimanapun berada mampu menjadi alat-alat Tuhan yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan serta keselamatan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan bagi para pendengar ketika mereka lemah. Engkau berikan kesehatan ketika mereka sakit. Engkau berikan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.